Rencana strategis pembangunan nasional 5 tahun ke depan akhirnya berhasil disusun dan ditelaah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian dan lembaga pemerintah. Hasil telaah rencana strategis itu akan menjadi masukan bagi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas pada 18 Desember mendatang. Musrenbangnas itu diawali dengan Musrenbang regional di 5 kelompok wilayah Indonesia yang telah berlangsung sejak tanggal 8 hingga 12 Desember. Lantas apa yang menjadi prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan? Kita langsung saja membahasnya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Andrinov Caniago, dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Sony Hari Beharmadi, Kepala Lembaga Demografi UI. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dalam Spesial Dialog. Iya, baik. Pak Andrinov, ini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Musrenbangnas pada 18 Desember 2014. Ini yang menarik adalah Musrenbang regional yang akan dilaksanakan yang sudah berjalan pada 8 Desember hingga 12 Desember begitu. Ini kenapa sih harus diawali dengan Musrenbang regional ini, Pak Andrinov? Ya kan kita berupaya mengoptimalkan perencanaan itu supaya perencanaannya lebih kuat, masukan-masukannya lebih kuat gitu ya. Nah tentu harus baik itu yang dari atas yang sifatnya top down harus dioptimalkan dengan memanfaatkan para pakar seperti Pak Sony dan lain-lain. Nah kemudian juga dari bawah ini ya yang dilakukan di forum-forum daerah ya. Nah sebetulnya banyak juga forum-forum yang informal untuk berdialog dengan pihak stakeholder daerah ini. Presiden pernah bicara 1 hari penuh beberapa minggu yang lalu di Istana Bogor dengan para gubernur. Wah itu Presiden betul-betul hanya mendengar. Nah tapi ini tahapan yang agak formal, yaitu kita melakukan sebelum Musrenbang nasional yang dilakukan besok tanggal 18 itu kita menyelenggarakan yang namanya Musrenbang regional. Nah, Musrenbang regional ini kita nggak ngumpulin para stakeholder dari daerah itu di Jakarta, tapi kita adakan di daerah. Gitu ya, Pak? Ya, maka saya maraton ya ke 5 wilayah itu. Nah, kita adakan yang Sumatera kita bikin di Belitung, yang Kalimantan kita bikin di Tarakan, yang Papua Barat, Maluku Utara di Ambon. Kemudian yang Sulawesi di Palu, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur itu di Mataram. Itu pemilihan tempat-tempatnya mengapa di kota-kota tersebut? Padahal bukan kota besar sekaligus juga, menjalankan misi kita ya dalam misi pembangunan saat ini, yaitu membangun dari daerah ya dan membangun dari pinggir, membangun dari bawah. Nah, kenapa kita pilih daerah yang bukan kota besar? Ya karena kita memang komitmen ingin memajukan daerah yang kurang maju atau daerah yang sangat potensial tapi kurang dipromosikan. Seperti Belitung itu luar biasa potensinya itu. Ya, lokasinya bagus di tengah-tengah 3 pulau besar, potensi wisatanya betul bagus sekali. Ya udah, pilih untuk Sumatera kita pilih Belitung. Nah, kalau Kalimantan kita pilih Kalimantan Utara, provinsi baru kan, yang dekat ke perbatasan, dekat ke Sebatik sana ya. Nah, bikin di Tarakan gitu. Nah, dalam ini ya meskipun waktunya terbatas ya kita tentu mengoptimalkan, mengkondisikan juga sebelumnya. Bahan dari yang akan dimusrenbangkan itu kita publish lebih dahulu di website ya. Lalu juga sudah diberitahukan lewat surat ke daerah provinsi. Kita harapkan daerah provinsi ini menyebarkan juga ke kabupaten kota dan semua stakeholder. Artinya mereka sudah siap begitu ya Pak ya pada saat pelaksananya. Supaya ya hari yang walaupun hanya 1 hari itu betul-betul fokus pada hal yang memang sudah disiapkan gitu, sudah dikaji terlebih dahulu untuk diberikan. Siapa saja yang diharapkan untuk hadir begitu Pak di Musrenbang regional? Ya tentu saja regional. Stakeholder itu di dalam pemerintah, di luar pemerintah ya, dalam pemerintah ya tentu aparat pemerintah yang pemerintahan umumnya, kemudian dari Bapeda ya, dari dinas-dinas yang lain-lain. Di luar ya pengusaha, perguruan tinggi dan lain-lain, organisasi masyarakat sipil gitu. Dan mereka itu masih bisa kemudian menyampaikan usulan. Masih bisa. Jadi makanya ruangnya itu, jalurnya itu kita buka macam-macam. Jadi bisa mengirim lewat email ya, nanti di website itu ada alamat untuk mengirim masukan ya. Nah, kemudian di pertemuan langsung itu tentu sebelumnya ya juga sudah
sudah dikondisikan ke mereka. Nah, tujuannya supaya konsep pembangunan rencana pembangunan jangka panjang ini betul-betul kaya dengan muatan, ya. Walaupun kita akan bekerja keras sedikit untuk merumuskan supaya tepat, tidak salah merumuskan, ya. Nah, supaya kualitas secara substansi itu betul-betul baik, sebaik-baik mungkin. Baik, gitu. Pak Sony, bagaimana Anda melihat kemudian langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini untuk menggelar Musrenbangnas ini, tapi sebelumnya digelar dulu Musrenbang regional, dan ini pemilihan kotanya bukan kota-kota besar yang biasanya kemudian diadakan sebuah perhelatan besar begitu, Pak Sony? Iya, menarik karena saya juga pernah ikut di salah satu kota itu. Jadi memang hal yang paling penting di dalam menyusun RPJMN ialah menyusun prioritas nasional. Tapi prioritas nasional disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada. Nah, identifikasi permasalahan yang ada itu bisa diperoleh satu dari hasil evaluasi RPJMN yang sebelumnya. Yang kedua dari paper yang dibuat, academic paper, ya, untuk melihat permasalahan yang sedang berkembang. Dan yang ketiga yang salah satu yang sangat penting, memperoleh masukan dari masyarakat. Dan itu yang dilakukan. Jadi ketika kita mampu mengidentifikasikan masalah dengan baik, memperoleh masukan dari masyarakat, maka kita bisa menyusun prioritas nasional secara baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memang kalau kita perhatikan, permasalahan yang dikumpulkan di setiap daerah bisa jadi sangat berbeda. Betul. Sehingga pemerintah perlu menyusun langkah strategis kira-kira ketika harus menyusun urutan prioritas. Karena salah satu kelemahan kita adalah tidak tahu mana yang lebih prioritas kadang-kadang. Nah, ini menyusun prioritas ini menjadi PR pemerintah yang sekarang, karena RPJMN itu kan harus disahkan 3 bulan, paling lama 3 bulan setelah presiden dilantik. Jadi masukan dari masyarakat di daerah-daerah tadi diharapkan di setiap region itu mewakili wilayahnya. Misalkan Sumatera tadi Pak Andrinov sampaikan di Belitung, itu mewakili kepentingan teman-teman di masyarakat di Sumatera secara keseluruhan. Pak Sony, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya bersama Pak Menteri, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue. Kembali bersama kami di Special Dialogue bersama Pak Menteri Andrinov Caniago dan juga Pak Sony bersama kami di studio. Saya kembali ke Pak Andrinov, tadi sudah sempat disinggung tentang akan banyak prioritas-prioritas yang harus disusun kembali oleh kementerian terkait. Namun yang unik dan juga menjadi pertanyaan, apakah kegiatan Musrenbang regional ini adalah yang pertama dilakukan oleh kementerian, ataukah ini juga lanjutan dari program kerja pemerintahan sebelumnya, begitu Pak Andrinov? Kalau Musrenbang regionalnya sudah biasa dilakukan, tapi untuk Musrenbang regional yang dalam rangka RPJMN, yang sekali 5 tahun, yang dilakukan berdasarkan klaster ini, mungkin kalau saya nggak keliru baru pertama. Baru pertama kali. Apalagi dengan memilih tempat yang memang menunjukkan tempat yang butuh perhatian. Betul. Ini yang menarik kedua kemudian yang sempat disinggung oleh Pak Sony tadi, bahwa akan banyak prioritas-prioritas yang cukup variatif begitu Pak. Apakah kemudian juga kementerian terkait tidak akan bingung kemudian nanti untuk menyusunnya begitu, Pak Andrinov? Jadi prioritas ini tentu sudah diidentifikasi jauh-jauh hari, ya. Tapi memang sebagian melalui proses politik, dalam artian karena RPJMN itu berisi di samping turunan dari RPJP, itu adalah visi, misi dan janji presiden yang sudah terpilih ketika beliau berkampanye, itu memang undang-undang mengatakan begitu. Tetapi di samping itu Bappenas itu sudah menyiapkan rancangan teknokratik namanya, yang betul-betul ya orientasinya akademik, kajian gitu. Nah, itu sudah disiapkan bahkan kurang lebih 1 tahun. Inilah yang jadi bahan, ya. Nah, kemudian bahan inilah yang kemudian ditajamkan lewat berbagai forum, ya, termasuk review individual ada oleh sejumlah pakar, ya. Di samping yang lewat Musrenbang regional, di samping yang lewat situs itu, website, sosialisasi lah,
Agenda penting apa kemudian yang akan dibahas kalau mengacu pada visi misi presiden sebetulnya yang terpilih, itu Pak? Kita tinggal mengkonfirmasi dan menampung perkembangan terbaru ya di daerah itu ya. Tadi seperti saya katakan kan sudah beberapa kali terjadi pertemuan. Waktu presiden baru dilantik, beberapa hari kemudian ada pertemuan dengan seluruh gubernur di istana. Setelah itu beberapa minggu kemudian diadakan pertemuan di Istana Bogor ya. Kalau yang tadi di Istana Negara ya, di Istana Merdeka, Istana Negara ya. Nah, di Istana Bogor itu lebih ini lagi, presiden betul-betul hanya mendengar 1 hari penuh. Nah, kemudian hebatnya lagi para gubernur ini membawa juga yang tertulis. Nah, itu kita tampung, kita simpan, kita olah gitu kan. Jadi dari segi proses kita betul-betul sudah mengoptimalkan bagaimana supaya input-input ini sebaik mungkin, tinggal memang butuh keterampilan dari tim untuk meramu, merumuskan, menyaring gitu, memfilter gitu. Nah, sebetulnya kalau soal prioritas itu ya berdasarkan RPJP, berdasarkan visi misi dan janji presiden dan berdasarkan kajian identifikasi, itulah jadi dasar untuk menyusun prioritas. Dan pemerintahan sekarang secara sektoral itu sudah meletakkan prioritasnya pada peningkatan produksi pangan, peningkatan pemanfaatan sumber daya kemaritiman dan kelautan, dan ketiga pemanfaatan peningkatan produksi energi. Nah, ini jelas dasar-dasar karena kita kekurangan, kita defisit, kita impor pangan juga kita cenderung meningkat, penduduk Pak Sony tahu itu nambah 3 juta net per tahun. Jadi ini memang sudah hasil temuan betul bahwa inilah prioritas ya. Hasil riset baik. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, kalau dari yang disampaikan oleh Pak Menteri ada beberapa poin penting juga yang menjadi fokus pemerintah terkait dan mengacu dari visi misi presiden yang baru. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang itu poin-poin yang memang sebaiknya dibahas dan segera dievaluasi begitu dan diselesaikan? Iya, tentu dalam musrenbang regional maupun musrenbangnas yang dibahas tidak melebar ya. Kita fokus pada beberapa bahasan tertentu yang memang akan menjadi prioritas. Hanya saja bagaimana melakukan langkah strategis berikutnya kan juga butuh masukan. Jadi satu, menyusun prioritas, lalu kemudian strategi apa untuk mencapai prioritas tadi dengan target tertentu. Nah, ini juga yang disusun dan didiskusikan selama musrenbang regional dan musrenbangnas. Dan kemudian betul tadi Pak Andrinov sudah jelaskan bahwa ini salah satu perwujudan selain dari RPJPN turunan ini juga menjadi perwujudan dari janji presiden, visi misi kampanye presiden dan wakil presiden selama kampanye kemarin. Jadi sudah jelas tadi kalau kita mau fokus ya pada masalah ketahanan dan kemandirian pangan, lalu kemudian kemaritiman dan energi. Memang orang akan bertanya di mana letaknya revolusi mental yang selama ini dibicarakan. Tentunya strategi-strategi yang dibangun itu harus mampu membangun mental masyarakat yang lebih baik. Salah satu yang ingin saya sampaikan juga, kebetulan langsung ke Pak Andrinov, adalah program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dirancang selama 5 tahun ke depan oleh pemerintahan Jokowi JK itu harus bisa membangun mental yang baik, harus melakukan revolusi yang baik. Nah, jadi program-program yang ada di pemerintahan, yang ada di dalam RPJMN itu diarahkan untuk merubah mental masyarakat yang selama ini perlu diperbaiki. Artinya ada memang misi yang dibawa juga dalam sejumlah program-program tersebut. Jelas, harus tercermin nanti di dalam sesignifikan apa kemudian artinya mental masyarakat ini harus diubah, khususnya dalam pembahasan program dan juga realisasi program nantinya ke depan, Pak Sony? Ya, tentunya didesain kan, semua didesain supaya kita bisa menjadi bangsa yang tangguh. Salah satu yang ingin kita tekankan begini, Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya, ini harus tercermin di dalam RPJMN kita. Bangsa yang besar itu bukan hanya besar secara ukuran ekonomi, bukan hanya besar secara ukuran penduduk, tapi memiliki superioritas. Jadi kita sekarang harus bicara tentang superioritas Indonesia di mata dunia. Berarti kita harus memenangkan persaingan, kita harus kuat, kita harus kompetitif. Berarti kita harus punya keunggulan kompetitif. Kalau tidak salah tahapan ketiga di dalam RPJMN ini, kan RPJPN 2005 sampai 2025 ini adalah tahap ketiga. RPJMN 2015-2019 itu adalah meningkatkan keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif kita tingkatkan, berarti ada PR-PR penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan itu harus tercermin betul di dalam RPJMN-nya. Oke, baik Pak Sony dan juga Pak Andrinov, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue.
kembali bersama kami di Special Dialog, masih bersama dengan Bapak Menteri Andrinov Caniago dan juga Pak Sony B. Harmadi. Baik, Pak Andrinov, masih terkait dengan RPJMN 2015 hingga 2019 yang akan kemudian disusun nantinya. Dibandingkan dengan RPJMN yang kemarin sebelumnya sempat disusun, apakah yang kali ini melanjutkan yang kemarin atau memang ada banyak yang kemudian perlu disempurnakan kembali begitu Pak? Ini ada tadi yang terputus ya soal prioritas itu baru sepertiga saya sebutkan karena prioritasnya dilihat dari diletakkan dalam 3 dimensi ya. Tadi dimensi sektoral baru sepertiga. Kemudian ada dimensi kewilayahan. Kewilayahan itu ya kita harus punya prioritas juga. Nah, yaitu prioritasnya apa? Mempercepat pembangunan wilayah desa, mempercepat pembangunan daerah pinggiran, daerah luar Jawa dan daerah timur ya. Nah, ini menunjukkan apa kita tidak ingin pembangunan kita itu malah melebarkan ketimpangan antar wilayah gitu ya. Nah, kemudian ada dimensi satu lagi itu dimensi target sosial ya. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony B. Harmadi tadi ya. Kita tidak akan menghalangi, tidak akan menghambat peran dari pelaku-pelaku ekonomi kuat besar ya, itu tidak akan dikurangi, tetapi kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi harus meningkatkan produktivitas rakyat ya. Nah, ini artinya apa? Secara target sosial kita meletakkan prioritas juga pada target kelompok menengah bawah ya untuk kegiatan-kegiatan produktif ya. Nah, di samping prioritas dari 3 dimensi itu ada yang namanya norma pembangunan yang dipakai oleh pemerintah ini. Pertama, membangun itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup manusia ya tentu meningkatkan kualitas pendidikannya atau kecerdasan otaknya. Kedua, meningkatkan kesehatan fisiknya ya melalui kesehatan keluarga maupun kesehatan kegiatan kesehatan publik yang namanya public health ya. Tetapi ada dimensi ketiga untuk meningkatkan kualitas manusia itu yaitu dimensi mental. Di situ dalam konteks itulah ya agenda revolusi mental itu penting. Lalu untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Ini soal bagaimana norma bermasyarakat dan bagaimana tatanan sosial kita itu sehat. Jangan biarkan ketimpangan sosial terus makin melebar. Ya, angka Gini rasio itu harus kita kontrol. Kita jadikan patokan untuk menjaga jangan sampai ketimpangan antar kelas sosial itu meningkat gitu. Nah, itu. Ya, saya tidak tahu, biarlah masyarakat menilai apakah kerangka prioritas ini berbeda atau sama, melanjutkan atau menambahkan ya, itu biar masyarakat menilai. Tapi yang jelas kita ingin betul pembangunan ke depan ini betul-betul menuju pembangunan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi menuju pembangunan ekonomi yang berkualitas ya. Nah, untuk meningkatkan produktivitas nanti ada turunan program-program ya. Bagaimana supaya kegiatan ekonomi kita itu berbasiskan nilai tambah, berbasiskan luas ya, berperspektif lintas sektor ya, memberikan fungsi yang lebih besar terhadap pada setiap pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja. Karena kemarin ini yaitu fungsi setiap 1% pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja itu makin menurun gitu. Nah, ini yang harus kita. Itulah yang namanya kurang lebih ya pembangunan yang berkualitas ya, yang juga nanti akan berkelanjutan. Karena kemudian norma satu lagi tentu kita menjaga kelestarian alam dan tidak mengeksploitasi lagi sumber daya alam ya hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi atau mengejar neraca perdagangan ya. Jangan sampai komoditas itu dipaksakan untuk membayar utang defisit kita gitu dalam perdagangan. Asal semua komoditas, padahal itu sebetulnya merugikan kita untuk masa depan ya, dengan eksploitasi batu bara secara besar-besaran misalnya. Itu norma-norma yang dipegang. Jadi ada kerangka penetapan prioritas, kemudian ada norma gitu. Baik, Pak Sony, kalau mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Andrinov tadi, artinya banyak fokus-fokus yang lebih spesifik mungkin, dan apakah ini mungkin berbeda dengan RPJMN yang sebelumnya oleh pemerintahan yang sebelumnya, ataukah ini sebenarnya hanya penyempurnaan saja? Kalau Anda melihatnya bagaimana, Pak Sony? Saya pikir kalau dari RPJPN ya kan gini, RPJMN disusun sebagai satu turunan dari RPJPN 2005-2025, tentu harus ada hal yang sama ya, tetap menuju pada capaian yang ingin diperoleh di RPJPN itu. Tapi yang kedua kan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, menurut saya ada beberapa perbedaan yang memang secara signifikan bisa terlihat. Kemudian juga tadi penekanan seperti kata Pak Menteri, penekanan pada mengatasi ketimpangan.
mengatasi ketimpangan ini dalam berapa tahun, dalam 6 tahun terakhir kita ketimpangannya terus meningkat. Dan ini menjadi PR yang luar biasa besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu kemudian diikuti oleh ketimpangan, itu bisa menghasilkan dampak yang tidak baik. Terus yang kedua, pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, tapi yang menjadi target pemerintahan berikutnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Tadi Pak Andrinov juga sudah sampaikan, mungkin yang namanya berkualitas tidak semua orang paham. Tetapi begini, bayangkan kalau dulu kita 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400.000 tenaga kerja, sekarang kurang dari 200.000 tenaga kerja. Pertumbuhannya menjadi eksklusif, tidak inklusif. Nah, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif. Nah, kemudian salah satu permasalahan pembangunan Indonesia adalah struktur ekonomi yang didominasi oleh ekstraksi sumber daya alam. Nah, ekstraksi sumber daya alam menguntungkan sesaat, tetapi tidak dalam jangka panjang. Dan ini kelihatannya yang berbeda dan agak menjadi penekanan dari pemerintahan berikutnya. Saya pikir ada hal-hal yang diteruskan, dilanjutkan karena sudah baik. Tapi juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena capaian-capaian sudah baik itu harus tetap dipelihara. Tapi ada hal-hal yang baru yang sesuai dengan janji kampanye Presiden Wakil Presiden terpilih tadi yang memang direalisasikan sesuai dengan janjinya. Nah, ini yang membedakan karena setiap presiden punya janji sendiri-sendiri. Sendiri. Baik Pak Andrinov, tapi terkait dengan hal itu ini cukup berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, apalagi pemerintahan sebelumnya ini periodenya cukup panjang ya Pak ya, 10 tahun begitu, dengan sudah taruhlah misalnya mental seperti itu, mental masyarakat kita sudah bertahan selama itu. Apakah kemudian dari pemerintahan PPN sendiri cukup optimistis kemudian itu bisa direalisasikan dengan baik begitu? Ya, mungkin sekali lagi itu terserah bagaimana masyarakat atau publik menilai ya. Tetapi mungkin yang penting kami jelaskan begini, kenapa pentingnya revolusi mental. Begini, ketika periode ini ditugaskan untuk meningkatkan daya saing, menaikkan daya saing itu salah satunya tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Ketika kita bicara soal kualitas sumber daya manusia, maka persoalannya bukan hanya meningkatkan kecerdasan otaknya, bukan hanya meningkatkan kecerdasan fisiknya, tapi juga mengubah perilaku, mengubah sistem nilai dalam diri orang itu dan masyarakat itu. Ambillah contoh di sektor pariwisata. Kalau perilaku mental dari pengusaha wisatanya tidak berorientasi pada kewirausahaan, pelayanan, ya, nilai-nilai di sektor jasa, nggak akan maju itu bisnis pariwisata dia. Kalau pekerjaannya tidak punya mentalitas yang melayani, yang dalam menjual jasa, ya, itu tidak akan maju perusahaan dia, tempat dia bekerja. Ya. Kalau masyarakat di lokasi wisata mentalitasnya mentalitas preman, mentalitas pencari untung sesaat, nggak akan maju daerah itu sebagai daerah wisata. Nah, disinilah ini sebagai contoh saja, mentalitas itu sangat signifikan hubungannya dengan peningkatan daya saing. Nah, begitu juga ketika dia seorang wirausaha di sektor lain. Kalau orientasinya tidak pada penciptaan inovasi, penciptaan nilai tambah, dia cuma mencari selisih untung saja, beli tanah, jual tanah, ini nggak akan membuat ekonomi kita maju. Disinilah penting membangun mental itu. Oke, baik Pak Andrinov dan juga Pak Sony, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue, kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue bersama Pak Menteri Andrinov Caniago dan juga Pak Sony B. Harmadi. Baik, Pak Andrinov, terkait dengan sejumlah hal yang akan dibahas dan nantinya akan dikukuhkan dalam Musrenbang Nas 2014 ke depan nantinya. Ini bagaimana terkait realisasinya, Pak? Jangan sampai kemudian ini hanya ada di atas kertas, tapi dalam realisasinya itu mungkin hanya berapa persen dari rencananya. Kita harus punya rencana yang lebih operasional ya. Misalnya, ya bagaimana rencana pembangunan infrastrukturnya ya kan, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, meningkatkan pembangunan pedesaan, ya, mengentaskan kemiskinan di pedesaan, di daerah pinggiran, kemudian bagaimana meningkatkan produksi energi, nah itu, nah ya tentu untuk meningkatkan produksi energi ya kita meningkatkan jumlah secara besar-besaran juga jumlah pembangkit listrik atau merealisasi apa yang selama ini menggantung tertahan ya
ya. Kemudian kalau untuk memajukan sektor kemaritiman kelautan ya tentu kita harus memperbesar alokasi anggaran untuk membangun pelabuhan, dermaga, kapal patroli ya, kemudian untuk kelompok nelayan ya, itu kita akan arahkan ke sana gitu ya. Nah, begitu juga untuk target-target peningkatan produktivitas di bawah. Kita akan bangun pada tahap awal 100 teknopark di tingkat kota kabupaten ya. Nah, ini dihitung-hitung investasinya nggak besar ya, 10 miliar tiap kabupaten, suruh mereka nyediain lahan ya, 2 kali dilakukan 2 tahun di 2 kali 10 miliar. Itu kalau dilihat pengalaman yang sudah ada, kan sudah ada yang membangun beberapa daerah ya. Wah, itu sudah jadi untuk tempat memberikan nilai tambah pada produk-produk lokal, ubi, kentang, segala macam, itu singkong. Nah, itu kalau ada kopi di sana itu, wah, itu sudah cukup untuk menjadi tempat untuk meningkatkan nilai tambah dari produk itu menjadi berlipat-lipat. Ditambah lagi dengan nanti teknologi pengemasan, tambah lagi dengan belajar tentang sistem pemasaran. Nah, ini sudah terpikir ya langkah-langkahnya. Nanti di tingkat provinsi kita akan bikin science park namanya. Jadi lebih ke arahnya inovasi, pengembangan, dia memayung ini yang di bawah teknopark itu tadi. Nah, kemudian tentu pembangunan jalan ya, tentu juga. Nah, untuk pertanian pangan ya kita akan tingkatkan pembangunan irigasi, bendungan, dan juga memperbaiki yang saat ini 51% itu rusak. Ini akan jadi prioritas. Nah, nanti mungkin akan menjadi pertanyaan, loh ini dananya dari mana? Kok banyak betul rencana besar? Rencana kan besarnya begini ya, betul Pak. Itu akan dari mana saja kemudian alokasinya? Presiden dan kita semua optimis ya, peluang itu ternyata masih ada ya, walaupun sekarang ini ruang fiskalnya sempit untuk belanja infrastruktur, tetapi pertama kita sudah mengalihkan secara tepat alokasi subsidi BBM. Ya. Itu salah satu sumber. Tapi kita tidak akan bergantung hanya pada itu. Kita akan bergantung pada sumber pajak akan ditingkatkan. Di situ nampak peluang ya kurang lebih 100 triliun. Kemudian kita akan efisiensikan belanja perjalanan dinas misalnya, yang totalnya di APBN kita itu bisa 45 triliun per tahun. Nah, itu kita pemerintah akan meng-cut menjadi kurang lebih separuhnya. Jadi itu akan dikurangi, lumayan dapat 20 triliun kan. Nah, untuk bisa pembangunan ya, gitu itu kalau 20 triliun karena itu buat bendungan lumayan, bisa yang besar bisa tiga bendungan. Itu bisa signifikan peningkatan produksi pertanian gitu. Nah, ada lagi sumber lain yaitu efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa. Ini sedang kita siapkan supaya pengadaan barang dan jasa itu mau dimasukkan semua ke dalam sistem yang dikelola oleh KPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah. Di sini potensi efisiensinya sekurang-kurang 10%. Itu udah sangat moderat itu. Nah, total belanja barang pemerintah ini dia itu 820 triliun. Bayangkan kalau 10%, 80 triliun potensi kita bisa memisahkan untuk membelanjakan untuk keperluan lain. Dan itu sebenarnya kalau digunakan secara optimal itu bisa ya Pak? Itu bisa. Lihat aja kalau kita kumpulkan yang tadi itu luar biasa. Potensi yang terlihat dan itu masuk akal. Saya ke Pak Sony dulu, Pak Menteri. Baik Pak Sony, ada beberapa hal kemudian yang disampaikan tadi Pak Menteri terkait juga termasuk pendanaan. Tapi kemudian yang menjadi kendala nantinya mungkin akan banyak ya, apalagi ini penyesuaian dengan kultur masyarakat kita yang memang berbeda sebelumnya. Salah satu yang menjadi masalah juga kadang seperti lahan misalnya. Apakah kemudian di daerah-daerah tertentu, mungkin kalau di Jawa lahan memang masih sangat sulit, tapi kan tadi prioritasnya sudah beda, fokusnya ke beberapa daerah-daerah lain. Apakah itu juga masih akan menjadi kendala begitu Pak Sony? Tentu tantangan kita banyak ya, makanya pemerintahan besok ini dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Satu, lahan. Ya, kenapa? Karena konversi lahan itu begitu cepat dari pertanian ke non-pertanian. Bukan cuma konversi, tetapi juga lahan kita mengalami degradasi. Itu yang menjadi permasalahan. Dan memang tidak mudah untuk memindahkan sawah-sawah atau lahan pertanian kita ke luar Jawa. Lahan pertanian kita tuh dibangun sejak zaman Majapahit sebagian.
Dan kemudian ada gestation period, jadi ada waktu tunggu untuk mencapai produksi optimal dari lahan, dan itu tidak mudah juga. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris kan pertanian itu agriculture, harus ada culture di dalam bercocok tanam. Kalau kita pindahkan ke daerah yang masyarakatnya tidak punya culture, maka tentu itu akan tidak efektif. Jadi strategi pembangunan pemerintah ke depan tentu harus didasarkan pada akar budaya, potensi ekonomi, dan satu lagi, pemerintahan ini sedang berada dalam potensi bonus demografi. Ada daerah-daerah yang berlimpah penduduk usia produktifnya, dan itu harus kita dorong di pemerintahan sekarang ini untuk maju dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Berkualitas sekali lagi. Jadi PR kita memang ke depan banyak ya, terutama di Indonesia Timur tentunya penggunaan lahan juga menjadi tidak mudah juga. Baik, kita akan bahas PR besar tersebut di segmen berikutnya, begitupun juga bersama Pak Andreno. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Dialogue. Anda kembali bersama kami di Special Dialogue. Baik, Pak Andreno, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony tadi, ada beberapa hal kemudian seperti akar budaya yang perlu diperhatikan, potensi ekonomi dan juga bonus demografi. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama betul, pertama yang diingatkan oleh Pak Sony tadi itu betul ya. Saya membahasakannya begini, kita harus melihat berdasarkan potensi dan karakter lokal ya untuk mengembangkan ekonomi satu wilayah. Misalnya untuk pertanian, itu nggak mudah memindahkan pertanian itu keluar Jawa. Ya, karena tanah yang paling subur itu di Jawa. 3 kali lipat kesuburan dari rata-rata lahan kesuburan lahan di luar Jawa. Oleh karena itu ya kita harus segera amankan proteksi lahan pertanian di Jawa ini. Maka jangan dibiarkan terus digerus, dialih fungsikan, ya, dikonversi untuk keperluan lain, industri, properti. Nah, lebih baik ini yang di luar pertanian ini kita dorong ke luar Jawa. Karena itulah sekarang ini direncanakan dengan serius membangun kawasan industri di Kalimantan, pembangkit listrik dia yang lebih banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Nah, supaya ya kegiatan-kegiatan ekonomi yang non pertanian itu di sana. Nah, potensinya juga cocok kalau di luar Jawa itu, karena di sana deposit sumber daya alam ya macam-macam, mulai dari ya gas, batu bara, bauksit, mineral-mineral yang lain itu ada di sana. Lebih besar. Ya, maka bikinlah pertama tentu pembangkit listrik dulu dari di mulut-mulut tambang. Setelah itu bikin kawasan industri, bikin industri smelter, bikin yang muncullah yang lain-lain. Lalu siapkanlah misalnya sumber-sumber pengolahan air bersih. Wah, itu lebih tepat ya kalau untuk dikembangkan di sejumlah tempat di daerah Jawa. Artinya pembangunannya sudah diatur ya Pak ya per wilayah itu begitu ya. Jawa ini harus ditingkatkan kualitas pembangunannya, ya termasuk kualitas lingkungan, ekosistemnya. Maka pulihkanlah Sungai Citarum itu supaya produksi per hektar pertanian lahan sawah di Subang, Kerawang itu lagi kembali naik pulih ya, karena peningkatan kualitas. Kalau dari segi luas sudah menyusut terus kan. Jadi memang ini menjadi perhatian dari pemerintah dan itu menjadi cara berpikir dari pemerintah ini melihat potensi lokal, karakter lokal ya yang lebih tepat, ekonomi apa yang lebih tepat dikembangkan di daerah itu. Nah, kalau perikanan ya kawasan industri maritim tentu di kawasan timur atau beberapa daerah di luar Jawa juga gitu. Maka Jawa ini oke lah. Ya, industri yang sudah ada mungkin kalau sulit direlokasi ya kualitasnya, jangan lagi merusak lingkungan gitu. Nah, lahan pertanian ya jangan lagi dikurangi, jangan lagi dialih fungsikan. Walaupun ini berat memang, tapi kalau dibiarkan atau tidak masukkan ke dalam agenda, wah makin lebih cepat lagi tergerusnya. Tapi bagaimana dengan penduduk-penduduk atau SDM di sana sendiri Pak? Apakah kemudian mereka dengan upaya kalau ini bisa sekarang ini soal mobilitas penduduk itu nggak ada masalah. Ya, dari Jakarta terbang 1 jam nyampe orang di Pangkalan Bun atau di Pontianak, atau dari Semarang gitu kalau naik kapal biasa 12 jam paling lama udah nyampe. Apalagi kalau ya, sektor maritim kita makin maju, kapal cepat makin banyak, 6 jam 4 jam nyampe dia di seberang sana gitu. Ya, nah nanti tentu juga kita akan tarik pengembangan ke kawasan-kawasan utara, Kalimantan, Timur dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kita harus terima Indonesia yang luas ini sebagai berkah.
Indonesia yang 2/3 dari luas wilayah adalah lautan sebagai berkah. Ya. Kita lihat rentang kita sebagai negara yang punya pantai kedua terpanjang di dunia ini sebagai berkah. Cara memandangnya harus seperti itu, sehingga kita melihat hal-hal apa yang kita bisa kerjakan untuk menghasilkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Artinya itu sebenarnya yang harus kemudian diadopsi, cara berpikir seperti itu harus diadopsi oleh masyarakat kita, ya, kita tinggalkan berpikir skeptis, pesimis, sinis dan sebagainya. Kita harus optimis. Jadi kan nampak peluang nih demografi, cara tadi Pak Sony kan ngasih tahu ini bonus demografi, itu bicarakan peluang. Lihat hal-hal positif apa yang bisa nih. Pandangan masyarakat harus kita arahkan ke sana. Pengusaha-pengusaha dari asosiasi pengusaha harus diarahkan ke sana. Ini peluang loh. Nah, kita menjaga supaya pemanfaatan peluang itu tidak merugikan wilayah tertentu, kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu kerjanya pemerintah. Nah, yang pelaku usaha kita kasih tahu ini peluang-peluang ini. Gitu. Pak Sony, kalau dari segi demografi sendiri, bagaimana sebenarnya untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti Anda tadi sempat singgung terkait dengan bonus-bonus demografi itu? Iya, ini luar biasa. Jadi sejak tahun 2012 kita masuk ke dalam periode bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk Indonesia ini didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio 2 penduduk usia produktif menanggung 1 penduduk usia non produktif. Jadi mereka jumlahnya besar, ya, tapi ada syaratnya. Nah, ini jadi tantangan pemerintahan sekarang adalah memanfaatkan bonus demografi, tapi namanya bonus itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma. Bonus harus dengan kerja keras. Ada 4 persyaratan. Syarat pertama adalah mereka betul-betul produktif. Artinya usia produktif mereka dimanfaatkan produktivitasnya. Artinya mereka bekerja. Kemudian yang kedua, mereka harus berkualitas. Kalau bekerja saja tanpa kualitas yang baik, produktivitas mereka kan toh rendah juga. Kalau mereka berkualitas, maka kita bisa membangun bangsa ini luar biasa. Korea Selatan sudah menunjukkan bahwa pemanfaatan bonus demografi membuat mereka sekarang luar biasa. Terus kemudian yang ketiga, harus ada gerakan menabung nasional. Ya, peningkatan tabungan itu penting sekali di dalam memanfaatkan bonus demografi. Kenapa? Karena dengan menanggung penduduk usia non produktif yang lebih sedikit, keluarga punya potensi untuk menabung lebih besar. Kalau menabung, semua penduduk Indonesia menabung lebih besar, maka akumulasi tabungan nasional menjadi besar. Kalau akumulasi tabungan nasional menjadi besar, ketersediaan dana dalam negeri untuk investasi menjadi tinggi, yang menjadi besar, sehingga kita bisa membangun dan tidak lagi tergantung pada investasi asing. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, program keluarga berencana. Saya mengapresiasi adanya layanan keuangan digital ya di dalam program simpanan kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena tidak hanya mengedukasi, tapi mempraktekkan langsung kepada masyarakat tentang financial inclusion. Orang semua punya keterkaitan dengan bank. Dan ini adalah bentuk pemanfaatan bonus demografi. Kira-kira. Jadi artinya bahwa untuk mengenjot terus-menerus kelas menengah yang konsumtif itu harus ditahan dulu begitu ya Pak Sony? Gini, jadi bonus demografi itu kan karena penduduk usia produktif besar. Penduduk usia produktif itu bahasa positif dan optimis seperti kata Pak Menteri. Tapi sisi lainnya mereka adalah penduduk usia konsumtif. Nah, jadi ketika kita tidak mampu memanfaatkan produktivitas mereka, mereka mentransformasi dirinya menjadi penduduk usia konsumtif yang besar. Dan ini bisa berbahaya bagi kita. Transaksi berjalan kita negatif, kemudian transaksi. Karena itulah perlu revolusi mental itu. Iya, betul sekali. Jadi stigma mereka diubah begitu ya. Baik Pak Sony dan Pak Andrinov, kita masih ada satu segmen. Tetaplah bersama kami dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Special Dialogue. Anda kembali bersama kami di Special Dialogue. Baik, Pak Andrinov, ini terkait dengan Musrenbangnas yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2014 mendatang. Harapan Bapak akan seperti apa? Pak Presiden hadir juga ya Pak ya? Oh, memang rencana akan dibuka oleh Bapak Presiden dan ditutup oleh Pak Wakil Presiden. Rencana. Pak Yusuf Kala ya? Oke, akan seperti apa kira-kira harapan Bapak sendiri? Ini kan sebetulnya kalau dari pemaparan dari pemerintah di pusat, yang dipaparkan itu sebetulnya adalah rancangan terakhir yang sebetulnya sudah hasil menampung, mengakomodasi semua masukan-masukan yang ada ya.
Nah, tapi kecuali kalau ada lagi hal-hal yang baru yang perlu ditajamkan, itu di situ ada ruang dialog ya. Nah, kalau ada lagi hal yang baru mau disampaikan oleh stakeholder, ya apakah itu daerah atau dari sektor tertentu, dari kelompok profesi, masyarakat, itu ya sejauh itu bisa dikendalikan secara efisien, itu masih bisa untuk memberikan masukan gitu ya. Jadi ini adalah puncak ya, semacam pleno besar secara nasionalnya yang telah melalui proses yang berjenjang gitu ya, dan interaktif ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Baik, diharapkan berjalan lancar begitu Pak Andrinov. Ya, mudah-mudahan ya lancar gitu ya. Tapi memang untuk penyelenggaraan musrenbang nasional ini kita nggak bisa lakukan di gedung pemerintah karena kapasitasnya nggak ada yang muat gitu. Jadi terpaksa dibikin di hotel juga. Ini pengecualian. Ini yang hadir tapi siapa saja sih, yang Pak? Di daerah itu sebagian besar diadakan di gedung pemerintah ya, kecuali di daerah tertentu yang memang nggak kapasitasnya nggak mencukupi. Jadi kita untuk segala hal yang dimandatkan, diperintahkan, kalau itu memungkinkan ya kita usahakan seoptimal mungkin kita laksanakan secara konsisten, kecuali karena memang ada halangan yang nggak bisa kita hindari gitu. Untuk Musrenbangnas nanti yang sepertinya cukup besar, kemudian siapa saja yang hadir Pak? Selain itu pesertanya biasanya lebih dari 2.000 ya. Ya, jadi gubernur, kepala Bapeda, ya bupati, wali kota, pengusaha, akademisi, pengamat, wakil-wakil masyarakat sipil, dan itu ya, semua akan hadir begitu Pak ya. Semua unsur media ya. Baik Pak Sony, ini terkait dengan acara besar sepertinya ya, perhelatan besar yang hadir juga banyak, dan kemudian masukan yang akan diberikan juga cukup beragam. Sepertinya PR Pak Andrinov dan teman-temannya akan sangat banyak Pak Sony. Seberapa optimis kemudian ini bisa direalisasikan dengan konsep yang berbeda, cara pandang yang berbeda begitu Pak Sony? Iya, tentu setiap pemerintahan baru kita punya harapan baru ya. Musrenbangnas dilakukan 5 tahun sekali dan itu jadi hajatan besar tentunya. Jadi kita berharap apa yang sudah disampaikan di dalam kampanye, dituangkan di dalam RPJMN, direalisasikan di dalam pembangunan. Dan kita bukan hanya berharap ya, kita juga ikut sama-sama mengawasi. Karena kita juga yang memilih presiden dan wakil presiden, sehingga kita juga yang harusnya bertugas mengawasi. Terus kemudian juga harapan besar karena kita sudah dalam kondisi sebagai negara menengah, dan kalau tidak ada terobosan kita akan terperangkap dalam jebakan negara menengah gitu di tahun 2028, sehingga butuh terobosan. Setiap pemerintahan adalah sebuah rangkaian perjalanan bangsa, dan pemerintahan yang sekarang diharapkan melanjutkan dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Tadi prioritas pembangunan Pak Menteri sudah sampaikan. Saya sangat mengapresiasi khususnya pembangunan maritim. Tentunya sektor maritim ini agak ironis ya, karena sumbangan kita untuk PDB dari perikanan laut tuh hanya 2,3%. Ya, jumlah yang sangat kecil sekali. Dan produksi kita itu jauh di bawah Thailand yang negara garis pantainya jauh sekali, lebih sedikit dari kita. Betul kita sekali. lebih besar begitu jauh sekali. Jadi kita hanya punya 2,2 juta nelayan. Bayangkan kita punya 125 juta angkatan kerja. Artinya laut bukanlah orientasi sumber kehidupan kita. Laut bukanlah orientasi memperoleh kesejahteraan. Oleh karenanya kita sama-sama membangun ke depan bersama pemerintah. Pemerintah tidak bisa diharapkan sendirian, karena 20% saja uang yang beredar di negara ini, GDP kita yang berasal dari pemerintah. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat secara luas, dan saya pikir setiap setiap saat perlu dievaluasi. Kalau ada kritik tentu kita sampaikan kepada pemerintah apa yang kurang, apa yang belum terlaksana, atau apa yang belum dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Kira-kira begitu Mbak Vero. Pak Andrinov, sedikit mengenai evaluasi sendiri atau pengawasan akan seperti apa dari pemerintah Pak? Kita pertama secara internal kita sudah terus akan memperbaiki sistemnya, mengeluarkan impres, perpres dan segala macam, di samping arahan yang terus berulang-ulang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk efisiensi pengawasan. Nah, selain itu kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ya, dengan KPK,
dengan BPK ya, itu kerjasama itu akan terus ditingkatkan ya, supaya dalam hal pengawasan kita betul-betul makin kuat ya di internal ya. BPKP yang menjadi bagian dari pemerintah itu akan makin dioptimalkan ya, SDM-nya dan sistemnya itu memberikan kontribusi. Ya, kita harapkan Musrenbangnya akan berjalan lancar. Musrenbangnas ini menjadi awal yang baik. Kalau misalnya berjalan dengan baik, akan menjadi awal yang baik pembangunan kita ke depan. Kita ini sangatlah pantas untuk surplus hasil pertanian, surplus perikanan, bahkan surplus listrik juga. Ya, tapi kalau kenyataan kita defisit, kita makin besar impor, ini soal masalah cara mengelola. Ada masalah begitu ya Pak. Baik. Masalahnya ada di cara mengelola. Pengelolaannya. Baik Pak Andrinov, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Sony juga terima kasih sudah bersama kami di Special Dialogue. Pemirsa, demikianlah Special Dialogue kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.